Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati. Ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati selesai. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustadz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i, tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab. Ya. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya. Emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar. Ya. Artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir, ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain. Sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itu lain, sudah sampai kekufuran gitu. Saya pernah baca buku yang mengatakan iblis pimpinan malaikat, mempunyai nama-nama yang agung di setiap tingkat langit. Apa benar? Kalau tidak salah karangan Al-Ghazali. Ini tidak pernah dari riwayat. Yang kita tahu dalam Al-Quran kan dijelaskan. Iblis itu Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia golongan jin dan dia berfasik, ya, bermaksiat kepada Tuhannya. Itu yang kita tahu dalam Al-Quran. Tidak pernah ada penjelasan kalau dia dari malaikat. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Apa kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Ya, ucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun sendiri, enggak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu enggak boleh syirik besar. Enggak boleh, itu dosa besar yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air pijat pasiennya banyak. Sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja. Nasihatin ya, nasihatin semua dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat. Jadi jangan dimatikan kalau manusia, ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbu syaitan namanya. Ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan? Itu semua dari syaitan. Memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus wajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada, ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan? Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan? Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir.
Dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul, harus dimusnahkan. Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat syirik besar? Apakah otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Dia berdosa kena fitnah. Nanti kita bahas di dosa fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maafin dosa kepada manusia. Kalau orang itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak, maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, nggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam. Saya punya kakak, dia bisa tahu kejadian di hari depan tanpa belajar, seperti melihat kilasan film. Bagaimana cara kakak saya hilangkan hal tersebut? Karena itu mengganggu kehidupannya. Ini harus ditanyakan. Ini tentu bagian dari gangguan syaitan. Dia harus ruqyah. Dan saya sudah bilang tadi, ruqyah, beli bukunya, judulnya Doa-Doa Ruqyah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, 10.000 rupiah harganya. Beli. Semua teman-teman harus punya. Tuh kantongin, baca. Ya, pada saat merasa terganggu dalam, ada obat bagaimana menangani sebelum kena sihir, bagaimana menangani setelah kena sihir, bagaimana menangani kalau kena ain, sebelum kena ain, mata panasnya orang, hasutnya. Disaku dan bisa dibaca. Maka baca itu. Saya sarankan kepada kakak antum ini, kakak anda ini baca doa ruqyah itu sebelum tidur, dibaca, niat minta kepada Allah SWT bisa sembuh. Ini gangguan syaitan ini. Harusnya dihilangkan ya. Dan perlu ditanya, kakak ini dia selama ini pernah lakukan sesuatu enggak? Seperti misalnya dia pernah kayak tadi mandi, atau dia pernah berguru dengan seseorang, tenaga dalam lah, ditanamkan sesuatu kah? Ini harus dia harus ungkap. Kalau memang itu iya, dia harus taubat dan dia harus musnahkan. Semua cairan-cairan yang disimpan, buang, alirkan di air, gitu kan? Itu tidak boleh semua ada di rumah. Tulisan-tulisan semua dimusnahkan. Dan buhul-buhul atau barang-barang yang dibawa ke rumah teman-teman, kalau dia sifatnya tulisan, maka ataupun apa saja benda sebelum dimusnahkan, biasanya musnahkan itu paling afdal, paling baik kalau dibakar ya. Kalau cairan dialirkan, itu dibacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan, lalu kemudian dengan niat membatalkan sihir itu, lalu kemudian dimusnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah korin dan apa hikmah dari korin yang selalu menyertai manusia, dan bisakah korin diusir dari manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang korin, kalian didampingi oleh korin, syaitan yang memang Allah titipkan, gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi, dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita. Tidak ada. Apakah ain atau mata panas masuk di kategori sihir? Sebenarnya tidak dikatakan sihir kalau ain, penyakit lain. Karena sihir memang adanya interaksi antara si jin sama manusia menggunakan ilmu yang namanya sihir. Kalau ain itu lahirnya dari hasud, dari penyakit hati. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innalil aini lal haq, mata panas itu benar terjadi. Masa panas ini kalau ada orang yang terbiasa hatinya hasud, iri terus dengan orang. Kalau orang punya mobil, dia yang merasa terbebani, seakan-akan beban mobil yang 1 ton itu beban di pundaknya. Orang beli AC, dia yang kedinginan, gitu kan. Orang beli kulkas, dia yang kesakitan. Gimana? Nggak ada hubungannya sama dia. Terbiasa hasud. Allah kasih orang anak lucu, anaknya tidak, oh dia hasud lagi. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan dalam hati, dia bisa berpengaruh kepada penglihatan mata. Jadi kalau setiap dia lihat sesuatu, itu bisa merusaknya. Makanya pernah ada sahabat yang lagi mandi. Kebetulan sahabat ini punya fisik yang Masya Allah, kulitnya putih bersih, orangnya gagah sekali. Dan zaman dulu orang, maaf, tidak punya WC atau kamar mandi di rumah. Mereka kalau mau mandi atau ke WC, termasuk Nabi SAW, itu ke padang pasir, gitu kan. Lokasi padang pasir, mereka ke sana, lalu mereka tutup dengan pelapa kurma, lalu kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di situ. Memang zaman dulu mereka tidak punya sistem, dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada dalam rumah, gitu kan. Itu dulu di luar rumah. Maka ada seorang sahabat lagi mandi dan orang ini punya kelebihan fisik. Lewatlah sahabat yang lain yang punya penyakit ain nih, suka hasud dengan orang. Maka dia waktu lihat, sepintas melihat dari atas pundak ke atas, maka dia lihat orang ini putih sekali. Lalu dia mengatakan, anak gadis pun yang dipingit tidak ada seputih kamu kulitnya. Hasud. Tiba-tiba orang yang mandi tersebut pingsan, jatuh. Maka sampailah berita kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa tadi yang melihatnya orang ini waktu lagi mandi? Dikatakan si fulan, dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, halla barakta, tidakkah kau mengatakan Masya Allah, tabarakallah, ini dengan kelebihan yang Allah kasih, semoga Allah berkahi. Maka orang itu pun terdiam. Lalu kata Nabi SAW, berwudulah, disuruh wudu, lalu air wudunya disiramkan ke orang yang kena ain tadi, gitu kan. Waktu kena air, maka dia bangun tiba-tiba. Nah ini ain, dia menyerupai sihir, tapi sebenarnya bukan sihir. Dia bukan sihir, dia memang kena hasud seseorang. Dan cara pengobatannya juga dengan ruqyah. Ain juga di ruqyah, dibacain ayat. Paling efektif kalau ditahu siapa yang menghasutnya, siapa orang yang
tidak nyaman sama dia itu, disuruh wudu, air wudunya dipakai mandi. Sebagaimana tadi Nabi SAW praktikkan kepada sahabat ini, gitu kan. Tapi dia bukan bagian dari sihir yang saya tahu. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi, kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa, itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati ini memang pernah, gitu kan? Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Ustaz, saya punya jimat ketika saya ikut pengajian, saya buang semua tanpa kecuali, tapi sebelumnya ada gotri. Apa ini gotri? Yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Gimana caranya supaya saya tobat nasuha? Sama tadi ya, tobat nasuha, taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. Imam Nawawi mengatakan tinggalkan dosa itu seketika, jangan lagi berhubungan dengan itu seperti sudah diucapkan itu. Yang kedua sesal, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Di mana tempat yang ditanamkan? Mungkin yang dimaksud adalah mungkin benda dimasukkan, batu atau apa saja ke dalam tubuh seperti susuk dan seterusnya. Bacain ayat ruqyah di tempat itu terus menerus sambil diusap. Insya Allah keluar itu dengan izin Allah. Pengalaman selama ini keluar semua itu akan keluar. Kadang-kadang dia jatuh sendiri pada saat tidur, keluar dari tubuhnya, gitu kan? Maka itu insya Allah kuasa Allah bisa, atau dia keluar dari muntah, ya. Banyak terjadi. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan, kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Apakah mungkin profil feature atau foto yang kita pasang di media sosial bisa dijadikan media sihir? Sangat bisa. Dan mulai sekarang jangan pasang foto. Untuk apa? Hari ini foto pakai baju biru, besok baju merah, besok baju hitam. Untuk apa? Untuk dipuji sama orang, ganteng ya, cantik ya, sebatas panjang lidahnya, tapi itu bisa jadi media sihir. Karena foto itu adalah cara yang termudah untuk menggunakan sihir, gitu kan? Rata-rata seperti itu. Maka saran saya jangan, hati-hati, gitu kan? Kalau darurat di KTP, di SIM, masalah lah, gitu kan? Di ijazah, ini diperlukan. Jadi nggak usah terlalu banyak pamer sana sini, nggak perlu, gitu kan? Karena ini berbahaya memang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah ya. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah, masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong, karena ini pocong sudah negatif gitu. Jadi memang tali kain kafannya gitu kan, tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu nggak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan, itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan, beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau, dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah, jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun, nggak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan, nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca, ngantuk gak? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan, karena kalau nonton TV gak ngantuk, baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran, itu nggak benar. Tapi kalau kita baca iya, Quran suci, gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu, bisa saja.
Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Apa hukum orang di ruqyah? Boleh saja, tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umat masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak tatayur, menggantung nasib sama benda, tidak bertato dan tidak minta di ruqyah. Di sini tidak minta di ruqyah, ruqyah secara etimologi, artinya mantra yang ditiupkan, bukan ruqyah syariah. Makanya selalu disebutkan ruqyah itu ruqyah syariah, ada syariahnya sesuai dengan syariat. Kalau yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuaikan dengan sunnah, itu ruqyah syariah namanya. Kalau ruqyah saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ar-ruqa, jamak daripada ruqyah, gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah, ada tambahannya. Pak Ustadz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jikalau ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, itu bukan syirik, karena itu bentuk ikhtiar, bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit, nah, itu ikhtiar, berbeda. Syirik ini begini, syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya, tapi nggak dibawa ke kuburan, dikasih pohon, gitu kan. Seperti saya dengar fenomena di kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, Masya Allah, pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustaz sudah tahu belum, di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembeli kambing lempar ke lautan. Untuk apa Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakan oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia nggak penting. Antum ini mau sembeli kambing atau nyamuk. Yang penting syirik. Yang penting nyembeli niatnya untuk selain Allah. Gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah. Enggak datang. Minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang diangkat, dikultuskan kalau itu kuburan hebat. Gitu kan. Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini nggak boleh semuanya. Dari mana ini? Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh didoain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih, teman-teman lagi pada kirimin saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Hah? Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu katanya diampuni dosanya. Luar biasa, dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Hah? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena kamu baca ini, kamu membaca, akhirnya begitu, mengarang-arang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus kesana sini? Gitu? Saya pernah membaca zodiak yang mempercayainya dulu. Apa saya harus bersyahadat lagi atau saya hanya bertaubat nasuha? Saran saya coba syahadat. Enggak ada ruginya syahadat gitu kan. Kita tidak tahu, subhanallah, mungkin terbatalkan keislaman kita pada saat itu. Dan memang harus syahadat kalau orang mau kembali. Saran saya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah? Atau apa ya Ustaz? Ya ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semuanya dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka itu. Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba menjaga-jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga 5 waktu. Jaga diri dari yang haram itu luar biasa tuh, terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, nggak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan. Ini luar biasa. Masuk keluar masuk syaitannya, gitu kan. Mungkin dia juga jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah. Jadi artinya reaksinya sangat kecil. Kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktekin ruqyah, ketawa syaitannya. Harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan, yang memang bisa membantu dia untuk itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai. Ya.
Ini dukun. Ini dukun. Nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih, sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas dari kabar Abdurrahman ibn Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal. Luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah. Pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan? Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan? Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Nggak usah mandi kembang. Mandi air biasa pakai sabun biasa. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini, gitu kan? Jadi nggak usah gitu. Sama tradisi-tradisi pernikahan harus dimandikan di tempat yang terbuka sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah, harus disiram dengan air ini air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti setelah menikah, silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi, karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah, mandi kembang dulu ya, atau pakai pelapa kurma atau pakai, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan, ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin. Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja, nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman. Jadikan Islam sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita. Akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya? Ini Allahu a'lam. Ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan coba dia ruqyah dirinya sendiri. Baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas ya, gatal, meriang ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insyaallah dengan ayat-ayat ruqyah, ditiup ke telapak tangan, diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan, insyaallah sembuh.